Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurhaliza dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 2313341. Di sini saya akan membuat learning journal pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Pertemuan kali ini kita sudah membahas teknik penulisan opini future di media massa. Lalu nih, kita masuk pada pembahasan. Kalian tahu gak sih apa itu opini dan future? Nah, opini adalah jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Contohnya, persoalan di masyarakat, kualitas pendidikan yang buruk, dan kisah negara korupsi. Lalu apa sih pengertian dari future? Future adalah karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi, atau aspek kehidupan seseorang. Nah, dalam istilah surat kabar, future disebut juga berita ringan atau soft news, tapi bisa juga disebut dengan kisah di balik berita. Lalu bagaimana sih rambu-rambu penulisan artikel? Walaupun semua persoalan dapat ditulis dalam bentuk opini, ada yang harus diperhatikan nih ternyata. Yang pertama, persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua, masalah yang ditulis tidak menghasut, mengadu domba, apalagi memfitnah. Yang ketiga, tulisan berupa solusi terhadap persoalan. Contoh kasusnya, dana rekonstruksi, kasus Lapindo Berantar, kasus jilbab gaul, kasus kondom di dompet mahasiswa, dan kasus kekerasan dalam pendidikan. Lalu nih, bagaimana teknik penulisan artikel opini? Ternyata ada beberapa langkah. Yang pertama, ada masalah yang akan ditulis. Masalah dapat diperoleh dari searching di internet atau juga bisa dari buku dan pengalaman. Yang kedua, lengkapi masalah dengan bahan pustaka. Jadi banyak-banyak baca untuk mencari referensi. Yang ketiga, artikel harus didukung fakta dan data. Yang keempat, bagi penulis pemula, diskusikan masalah dengan teman atau pakar. Yang kelima, artikel harus ada saran dan pemecahan. Yang keenam, cantumkan sumber kutipan jika mengutip pendapat orang lain. Yang ketujuh, jika penulis ragu terhadap persoalan, maka batalkan saja penulisan tersebut. Pak, apa saja aktual opini? Yang pertama, berkaitan dengan kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti wabah, unjuk rasa, kenaikan gaji, mahalnya biaya pendidikan, kekejian Israel terhadap rakyat Lebanon atau juga terhadap rakyat Palestina. Yang kedua, aktualitas berkaitan dengan hari besar nasional dan internasional. Misalnya hari AIDS atau HIV, hari tanpa asap rokok, hari pramuka, hari Natal, hari Idul Fitri, dan hari pendidikan. Nah, bagaimana proses penulisan artikel? Ada tiga tahap dalam kegiatan menulis, yaitu yang pertama prepare penulisan, dan pasca penulisan. Yang pertama, tahap penulisan. Jadi pada tahap ini penulis harus mampu mencari pokok persoalan yang ditulis, mencari referensi, menyiapkan outline. Penulis yang memiliki kebiasaan menulis apa yang dibaca, dilihat, didengar, dirasa maupun yang dialaminya. Dalam kegiatan ini penulis memiliki kebiasaan menulis pikiran pokok, paragraf pernyataan, dan menyalin teks. Yang kedua, tahap penulisan. Setelah tahap prepare penulis dilakukan, tahap penulisan dilakukan dengan membuat draft tulisan. Hal yang harus diperhatikan, gunakan bahasa Indonesia yang terkesan sederhana dan mudah dipahami. Lebih baik banyak titik daripada banyak koma. Perhatikan kedekatan subjek, predikat, gaya bahasa, pilihan kata, penataan paragraf, tanda baca, dan ejaan. Yang ketiga, tahap pasca penulisan. Setelah draft tulisan selesai, dilakukan editing atau penyuntingan atau juga disebut dengan revisi. Berkaitan dengan keamanan tulisan, pemakaian kalimat, bentukan, dan pemilihan kata, pemakaian tanda eja atau tanda baca, dan lain-lain. Lalu apa saja jenis artikel? Ada beberapa jenis artikel. Yang pertama, artikel pengetahuan populer. Jadi artikel yang dapat dibaca siapa saja, menarik dan mudah dimengerti. Misalnya artikel temuan penelitian, potret pendidikan, sejarah peradaban. Yang kedua, artikel penuntun praktis, guideline. Artikel yang memberi petunjuk, misalnya merawat kecantikan,
kiat sukses mengelola keuangan, menolong korban, pembagian kerja di rumah, dan lain-lain. Yang ketiga, artikel politik. Selain pakar politik, siapapun dapat menyoroti persoalan dari dimensi politik. Misalnya, penulis dapat menginterpretasi permasalahan politik, kasus perusakan lingkungan hidup, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sosial budaya. Yang keempat, artikel olahraga. Artikel yang paling disukai banyak orang. Penulis dapat menyoroti praktik olahraga, prestasi tokoh olahraga, termasuk gosipnya. Yang kelima, artikel kebudayaan. Artikel untuk sastrawan, seniman, atau penulis yang ingin memaparkan persepsi mereka terhadap peristiwa yang berkaitan dengan budaya. Penulis dapat mengupas untung rugi kawin campur dalam perspektif sastra dan cinta. Contoh, Keluarga Permana, esai tentang Oedipus kompleks, sastra dan realitas. Selanjutnya adalah resensi buku. Yang pertama, penilaian buku, ulasan buku, timbangan buku, pembahasan, penilaian, dan rekomendasi buku yang sudah diterbitkan. Struktur buku. Yang pertama, identitas buku. Identitas buku terdiri dari judul, penulis, penerbit. Yang kedua, tahun terbit edisi. Yang ketiga, harga. Yang keempat, isi buku. Yang kelima, bab dan subbab atau sistematika buku. Yang keenam, menjelaskan isi konten buku. Yang ketujuh, struktur buku terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedelapan, yaitu buku juga sering ada kata pengantar atau kata penutup. Yang kesembilan, rekomendasi. Yang ke-10, kesan presensi terhadap buku yang diresensi, menyarankan pembaca untuk membaca buku tersebut. Praktik resensi, judul disesuaikan dengan isi buku, maksimal 8 kata dan ada kata kunci atau keywords. Yang kedua, pendahuluan teori yang berkaitan dengan buku yang dibahas, 10%, analisis struktur isi buku dan pembahasan, refleksi, rekomendasi, unggulan dan kelemahan buku. Namun pada kelemahan jangan diekspos berlebihan. Lalu bagaimana tips menulis nih buat kalian yang mau menulis? Nah, yang pertama, mencari informasi yang menarik dari kegiatan pengamatan, spontan, membaca buku, internet, googling, rapidlibrary.com, dan lain-lain. Yang kedua, tulis apapun juga yang menarik dari tempat ibadah, khotbah yang dibaca, yang dilihat, miskin Andy. Hal yang sederhana bisa menjadi menarik. Oleh karena itu, penulis yang baik selalu bawa pena, HP berfasilitas web atau bebek laptop, dan tulis garis besarnya. Ketiga, setelah punya data menarik, cepat ditulis draft. Tidak perlu takut salah. Tujuannya ada penulisan yang jadi cerpen, puisi, opini, future, naskah, drama, novel, paper, proposal, dan lain-lain. Keempat, setelah draft selesai, lakukan revisi isi bahasa, kata atau diksi, kalimat, paragraf, ejaan, dan tanda baca. Yang kelima, kirim ke media langsung atau media itu lebih suka dikirim lewat email. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.